aman. Dan ada pula kita memakai pencegahan dengan pon-pon tadi yang sudah saya jelaskan. Pon-pon dikapakan gitu? Itu kita blender. Oke, untuk ciri-ciri sapi yang sehat itu gimana, Pak? Ya, untuk ciri-ciri sapi yang sehat, ini penyemprotan, Pak. Penyemprotan di agar ya tidak terkena virus itu ya. Nah, men bari menahar aku jalan dengan kostum negerian gandeng menjelang Ramadan, menjelang Idul Adha ya. Aku meh kurban hewan men. Tapi aku wedi karo penyakit sing saiki lagi viral men. Penyakit food and mood disease. Apa? Penyakit kuku, PMK. Penyakit mulut dan kuku. Rodok gaya itu. Oh, ngaten gitu. Oke, Pak, di sini saya kan mau kurban terus dengan adanya sing viral niku. Niku aku pengen ngertos ciri-ciri hewan sing sehat karo sing mboten sehat. Nggih. Bisa dilakukan sekarang? Nggih, monggo. Ayo monggo. Monggo, Pak. Oke, untuk ciri-ciri sapi yang sehat itu gimana, Pak? Nggih, untuk ciri-ciri sapi yang sehat, kalau saya sebagai orang awam ngoten nggih, Pak. Ya, maupun jarang ahli sapi sebenarnya. Ngapunten sangat itu. Kalau lihat dari sinar matanya itu bening. Seperti ini, ya, seperti ini. Dari warna tubuhnya kenceling. Kenceling dan bening. Yang kedua, nafsu makannya bagus. Ngoten. Mangane akeh ya. Dan untuk mengantisipasi ini, kita mengambil murni dari lingkungan sini, dari peternak kita sendiri. Jadi enggak dari pasar-pasar itu ya? Tidak, Pak, sama sekali saya enggak berani ambil resiko, Pak. Berarti sapi di sini dijamin sehat semua ya, Pak? Insya Allah, Pak, diusahakan sehat semua. Lah itu ngapain, Pak? Sauna raine. Ini namanya Mas Jolembung. Mas Jolembung. Ini kita takut nyamuk. Anak kandang kita, Pak. Ini aktif. Tiap subuh udah bangun, udah ngomborin sapi. Ini penyemprotan, Pak. Penyemprotan di agar ya tidak terkena virus itu ya. Kita antisipasi supaya virus bakteri itu ya jangan sampai lah, Pak, untuk pencegahan. Aman ya untuk hewan ini, Pak. Hewan dengan dosis yang kita takar ya, ada takarannya. Aman. Dan ada pula kita memakai pencegahan dengan pon-pon tadi yang sudah saya jelaskan. Pon-pon dikapakan gitu? Itu kita blender, kita saring, kita peras. Setelah kita kasih minum itu kasih 1 gelas kecil tiap 1 ekor. Paling mahal berapa, Pak? Paling mahal kalau di sini itu hanya 29, Pak. 29 juta ya? Iya, 29. Dapat berapa kilo nih? Itu sekitar sudah ada sapi yang sekitar 600 kilo. 600 kilo? Iya, 600 kilo. Misal saya beli, Pak, terus delalah pas meh kurban, delalai, Pak, amit-amit. Sapi ku loro, Pak. Nggih. Itu gimana, Pak? Nggih, niku memang sebagai resiko yang berusaha nggih. Tetapi misalkan ada asiden yang tidak diinginkan, kita siap bergaransi toh, Pak. Garansi ya. Full garansi full. Misalkan ada sapi yang sakit pas Mas hari H itu kita ganti. Berarti kowe ojo sambil jalan, Pak. Ojo khawatir men nek kowe rene nek kowe tuwek kene, dalah pasar kurban sapi ini masuk angin, bisa dijual nih, enggak layak dibeli ya, Pak. Kambing belian ya, Pak ya? Niki jenisnya kambingnya kambing pedaging. Karena untuk sembelian kalau kita menggunakan yang koploh itu kan agak keping lah. Dagingnya masih kurang. Kalau seperti ini kan Jawa Randu, blasteran Jawa itu dagingnya gemuk-gemuk. Nah, ini sudah ada namanya. Diboking men loh. Ini sudah ada namanya. Satu kirim. Dong, Mbak Kardi. Ini dari Polres Wonogiri, Pak Adi semua. Oh, ya. Ini ya, Pak, masih ada satu. Free masih free satu. Jadi orang kesini tuh langsung lihat kambingnya, lihat harganya, oh ada gitu. Walaupun saya masih di lapangan, nanti bisa, oh ini ya kambingnya yang lihat ini harganya. Kayak nggon toko diboking. Ada berapa ekor, Pak, sini, Pak? Untuk kapasitas sapi untuk tahun ini ya sekitar yang ditampung di sini sekitar 50, Pak. 50 hewan. 50 sapinya, terus yang kambing mungkin 100. Ratusan ekor lah.
Pandemi ini ngurangi omset betul Mbak? Untuk pandemi itu malah berbalik Pak. Berbalik arah. Karena orang konsumen itu takut ke pasar, itu larinya ke sini. Alhamdulillah pulau sudah menyediakan lapak-lapak untuk para konsumen di bawah itu dengan yang seadanya Pak. Ada tenda-tenda pakai asbes menika. Malah naik ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kita jalan lagi ke sana. Monggo. Review wedhus men ceritane iki. Mantang. Ini contoh sapi yang kambing yang ini harga apa adanya. Ini dengan postur seperti ini gagah, bagus dan normal, jejak kaki besarnya hanya 3,5 sampai hari H. Dititipkan di sini, diopeni di sini sampai hari H 3.500.000. Ini gagah Pak, ada jenggotnya. Nah, ini contoh sapi men, gagah tenan to. Sapi kambing. Kambing sing sehat lho. Iya toh. Ini kalau kita korban itu kriteria pertama ya memang umur udah masuk, udah powel, udah dewasa, terus dagingnya udah bagus, tidak cacat, tidak ciri itu ya, itu aja. Terus waduh, wedhus ya Pak. Nah, saya pengen lihat penjamuannya Pak. Oh monggo, dikersani sarang-sarang wonten ngandhap. Monggo. Nah, ini contoh kita pemberian, kasih obat kunir ya Pak, kunir. Ya. Pon-pon ya. Pon-pon Pak. Niki kita buatkan ramuan alami, niki organik. Wah, ambune ya jamu-jamu. Nah, ini jamu gitu. Nah, ini organik. Ini ada kunir, ada kencur, ada kunci untuk jamu sapi, untuk pencegahan Pak. Kalau diminum ya enak. Ini kan jamu organik Pak. Di sini. Lah nek sukete dikum manggo jamu ra iso Pak. Jangan Pak. Nggih. Enggak piye ya, Bi? Akan dia. Oh, cuma gitu ya Pak ya? Iya, sangat praktis dan diminum sangat lahap. Nah, ini gerkong niki ya, nggih. Gerkong. Nah, ini. Kalau PMK itu ciri-cirinya apa Pak? PMK itu biasanya kalau kita lihat itu secara fisik itu di bungurnya, di mulutnya itu ngiler, mengeluarkan lendir, nafsu makannya berkurang, terus di bagian kuku itu yang bagian teracak itu agak ngelupas gitu, agak bengkak merah-merah. Akhirnya kalau sudah kronis akut itu teracaknya itu copot. Bisa mati juga ya Pak ya? Bisa, karena nafsu makannya berkurang dan tidak mau makan, akhirnya kan kurus gitu. Tapi untuk dikonsumsi nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. PMK itu untuk manusia aman, dagingnya masih bisa dikonsumsi. Tapi manusia bisa menularkan ke hewan? Manusia bisa menularkan ke hewan, tapi tidak menularkan ke manusia. Baunya enak. Monggo pencegahan PMK. Bakso, ambune. Monggo. Ojo. Monggo. Ambune bakso. Nggih. Mbak, pesen-pesen menapa mboten Pak? Nggih rencang-rencang peternak napa pemelihara? Oh nggih, matur suwun. Nggih, untuk sekedhik pesen dumateng para peternak, para pengusaha sapi di masa pandemi PMK niki protokol kesehatan sangat penting, terutama penyemprotan kandang, terus pemberian jamu-jamu penambah stamina, dan terus terang saja ya kita ikuti anjuran pemerintah. Harapan kita kepada pemerintah untuk peternak itu segera diberi solusi, contohnya apa, divaksin atau dikasih obat-obatan sehingga penyakit sapi, penyakit kambing, penyakit hewan itu sempat teratasi khususnya di Wonogiri Pak. Semoga terhindar dari penyakit ini. Amin. Semoga semua sukses, semua lancar, semua barokah. Kita maju bersama, kita sukses bersama. Amin. Itu sukses bareng. Nah, pesannya langsung ke Pak Lazim men. Lanjut ya. Alhamdulillah, vaksinasi untuk sapi, untuk ternak sapi telah
terjadwal dari pemerintah Kabupaten Wonogiri semoga cepat terrealisasi. Ini datanya mau saya isi untuk warga kami, semoga vaksinasi ini akan memberikan dampak yang lebih baik untuk peternakan di lingkungan kami. Matur nuwun. Ada yang pernah ngamuk ora, Pak? Oh, namanya sapi ya ada, Pak. Itu kaca saya sampai pecah itu, Pak, karena gara-gara sapinya ngamuk itu pecah. Tendang ya? Ya, itu ya namanya hewan, Pak, mboten duwe duga pira lah ngoten niku. Nah, men dadi iki yo investor yo Mas Sujiwo Tejo iki. Iki Mas. Nah, iki tukang ngobrak-obrak iki. Lantai atas iki Mas. Yo pengusaha gini tadi kerjasama ya saudara ya. Pasti saudara, kebetulan ini adiknya Bapak. Investasi kita yang melu eker-eker Mas, Pak, investor. Iya, namanya usaha di kampung, Mas. Karena kita kan basic kita itu hanya di kampung, tidak seperti yang lain bisa blura-bluru, bisa jadi pegawai ini itu bakul bakso. Kita hanya fokus di kampung. Dulu awalnya kita ngarit, ngarit sama ngopeni wedhus, ngopeni sapi ini, akhirnya golek bibit ke pasar, akhirnya tahu harga, ya jual beli seperti ini. Aku bareng main investasi jangkrik, kena gue pakan manuk. Ya kalau investasi ya monggo, yang ada kerelaan atau kesungguhan monggo. Iso investasi itu. Soalnya ini lahan ini masih sangat luas. Pomo kowe meh golek sapi apa wedhus, takut karo virus, pas korban dalah kena virus, kowe sore ini men dijamin garansine ya to. Ojo lali. Selain nenek virus kuku dan mulut, ono virus sawah nati ya gitu. Virus sawah nati nglarani kowe melu lombane hadiah total 10 juta rupiah men. Enek kon kene deskripsine ya to. Lagune melu cover ya to, dirungokne lagune sik. Bar kuwi lagi nyanyi sawan hati. Nggih. Emang kudu sapi tok sing enek sawan. Oke, Pak, saya terima kasih karena sudah ditemani untuk jalan-jalan. Saya mau lanjut eksplor Wonogiri lagi. Jadi gini, sebelum acara ini ditutup, di Nurjiman Farm itu memang kita itu tidak hanya fokus di Lebaran Haji saja. Bagi para rencang-rencang petani, peternak itu yang punya sapi tua mau ganti yang muda bisa langsung ke sini. Aku pamit, Pak. Nggih, monggo nderek. Jonan Dirgon, Presiden Wonogiri ditemani Pak Raziman, owner sapi wedhus. Matur nuwun. Mana nonton Wonogiri, man?